What's up next gen? Welcome to next gen online service. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan hari ini. Woo! Clap your hands from home. Let's sing it all together. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman. Dahsyat kau Tuhan, saat kami menyembahmu. Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Woo! Yes, Jesus, you are good. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman. Dahsyat kau Tuhan, saat kami menyembahmu. Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Biar kerajaanmu Tuhan yang bertata dalam hidup kami. Yes Jesus, kau yang berkuasa Tuhan. Dia lebih semangat lagi nyanyi ya guys. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman. Dahsyat kau Tuhan, saat kami menyembahmu. Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang saat kami menyembahmu. Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Yes, thank you Lord Jesus for your grace. Lebih lagi Tuhan masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan apapun kesulitan kami mau Tuhan menyerahkan kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Let's sing it all together. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe
resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe
yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, di mana adalah besok hari kemerdekaan Indonesia Tuhan, kemerdekaan bangsa kami. Kami mau merayakan dengan sukacita Tuhan. Kami bangga menjadi anak bangsa ini Tuhan. Kami bangga dilahirkan di mana Indonesia yang banyak suku dan bangsa dan bahasa Tuhan. Kami percaya meskipun banyak perbedaan tapi kami tetap satu Tuhan. Engkaulah Allah yang berkuasa atas Indonesia. Engkau yang memberkati Indonesia Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, yang berikan mereka hikmat Tuhan. Supaya apapun keputusan yang mereka ambil Tuhan dapat menguntungkan dan memajukan negara Indonesia Tuhan. Tuhan yang memberkati perekonomian Indonesia Tuhan. Bukannya turun tetapi naik Tuhan, perlahan naik sampai Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan. Kami percaya that's gonna be soon. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan Engkau Tuhan. Biarkan mereka pemimpin Tuhan, jauhkan mereka dari korupsi. Berkati juga Tuhan gubernur, bupati, wali kota, dan RT RW Tuhan sekalian. Berkati mereka Tuhan. Biarkan mereka menjadi dewan rakyat yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan mereka arahan yang sesuai kemauan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak bangsa yang bangga kepada negara ini Tuhan. Jadi biarkan kami juga bergerak dalam kemajuan bangsa ini Tuhan. Kami gak mau Tuhan berdiam diri dalam bangsa ini Tuhan. Gak ngelakuin apapun, kami mau Tuhan yang menjadi baris depan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan di pandemi ini Tuhan. Di mana semua masalah, semua yang telah terjadi Tuhan, semua permasalahan kami mau serahkan ke tangan Engkau Tuhan. Kami gak mau takut, kami gak mau cemas. Kami mau percaya berkat-Mu akan turun dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Biarkan Engkau yang memberi arahan Tuhan, yang memberi hikmat. Apa yang harus kami lakukan, kami mau serahkan semuanya sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau dari ada keluarga kami atau kami Tuhan sakit, terkena virus, Tuhan yang jauhkan itu semua dari virus. Tuhan yang jauhkan kita semua dari segala penyakit Tuhan. Kita gak mau kita mati sia-sia, tapi kita mau mati membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kami mau memberikan yang terbaik apa yang kami dapat. Kami mau serahkan kepadamu untuk membantu membangun kerajaan-Mu Tuhan. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, silakan bisa lewat QR Code atau rekening yang ada di layar. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bacakan deklarasi persembahan. Mari kita baca deklarasi persembahan dalam 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan jika hari ini kami boleh berkumpul lagi, kami boleh menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun kami berada, di rumah maupun di tempat lain. Terima kasih atas kesempatan yang selalu diberikan untuk kami. Kami hari ini mau belajar sesuatu, kiranya firman hari ini yang boleh disampaikan, boleh Tuhan bertumbuh dalam hati kami. Boleh Tuhan akhirnya nanti suatu saat bisa kami aplikasikan sehingga kami bisa berbuah dan buah kami bisa dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, biarkan hati kami menjadi tempat yang subur untuk menerima bibit firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami saya berdoa. Amin, amin. Apa kabar Next Gen? Gua harapkan kalian memiliki hari yang baik hari ini dan kabar kalian selalu baik setiap saat. So kali ini gue akan men-sharingkan Free People, series Free People bagian yang kedua. Setelah minggu lalu udah dibawakan oleh Ronald dengan sangat baik. So hari ini kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik, tentang pendapat orang lain, tentang others people's opinions about us. Ya, nanti akan agak pembahasannya mungkin sedikit menjelimet, enggak juga, tapi akan sangat menarik karena sangat berhubungan dengan hidup kita, terutama di usia-usia Next Gen. Oke? So, gue akan mulai dengan pertanyaan, pernah nggak kalian melakukan sesuatu supaya kalian terlihat keren? Gue yakin pasti pernah, ngaku aja. Ya, gue yakin pasti kalian pernah deh. At least gini, mungkin dengan cara kalian pakai baju yang paling keren yang kalian punya. Either itu datang ke kampus, datang ke sekolah mungkin lagi ada waktu pakai baju bebas. Atau misalkan datang ke ulang tahun temen. Pasti kalian pilih baju, mana nih baju yang paling keren, mana baju yang paling cantik, lalu kalian datang. Betul nggak? Atau bagi teman-teman yang punya skill khusus, maybe bisa main alat musik, bisa bernyanyi. Atau seperti teman kita itu yang namanya Hosea ya. Dia suka menunjukkan skill beatboxnya. Cikepau, 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 cikepau. Seperti itu di Instastory, ya kan? Ngajarin temen-temennya, gini loh guys cara beatbox, cikepup gitu. Mungkin seperti itu ya. Itu kan kenapa kalian melakukan itu? Supaya terlihat keren, supaya terlihat wow ternyata gue tuh punya skill ya. Nih gue kasih lihat nih teman-teman gue. Terus teman-teman kalian, ih gila ternyata Hosea bisa beatbox. Seperti itu. Itu kenapa? Pengen terlihat keren. Simply kayak gitu, pengen terlihat bagus. Dan itu hal yang normal, bener gak sih? Gak ada orang yang mau terlihat bodoh, gak ada orang yang mau terlihat jelek di hadapan orang lain. Pasti kan pengennya terlihat cool, pengennya terlihat keren, pengennya terlihat baik all the time. Seperti itu. Nah, kebiasaan kita atau kegiatan kita untuk selalu mengatur image kita itu selalu baik, itu disebut image management. Atau kalau bahasa keren ya, bahasa marketingnya kalau di luar sana, itu branding. Kita selalu atur gimana cara branding diri kita tuh baik, yang keren, yang menjual kalau sosial media. Ya, nah image management ini bisa sangat ekstrimnya tuh kalau kita mikirnya pokoknya orang lain harus lihatnya sisi terbaik dari diri kita. Ya, selalu yang terbaik, nggak boleh lihat cacatnya kita, nggak boleh lihat sisi diri kita yang terburuk. Ya, kesannya ekstrim, tapi tanpa kita sadari kita lakuin ini setiap hari tanpa kita sadari. Apalagi di usia-usia Next Gen seperti kalian, termasuk gue juga, gue Next Gen banget kan. Ya, di usia Next Gen itu image itu penting. Gue sadar image itu penting. Kenapa? Kelihatan banget deh. Pasti kalian kalau kuliah nih dari yang dulunya pakai seragam all the time, terus sekarang tiba ke masa belajar tapi boleh pakai baju bebas. Pasti kan pengen mengekspresikan diri dong, ya kan? Mas udah waktunya pakai baju bebas, pasti pengen pakai baju yang terbaik, pakai baju yang paling keren. Ya, fashion atau tren saat itu apa? Pakai baju kayak gitu. Ya kan, waktu itu pakai celana yang ada garisnya, kalian pakai celana yang ada garisnya. Kalian pakai sepatu Yeezy, trennya seperti itu, kalian berusaha semaksimal mungkin gimana cara dapat sepatu Yeezy atau yang mirip-mirip Yeezy. Betul nggak? Itu kelihatan dari baju. Yang kedua, for girls ya, untuk cewek-cewek, pasti at least muka kalian kalau kalian keluar dari rumah nggak mungkin sepolos-polos banget, nggak bare face banget, betul nggak? Mungkin ada yang bare face tapi mostly pasti at least alis lah ada, betul nggak? Nggak mungkin dong keluar rumah dengan alis cukuran yang nggak ada 3/4-nya itu kalian bisa keluar rumah, nggak mungkin. Ya kan, pasti at least alis itu digambar, at least bedakan lah, ya kan, biar dapat jodoh katanya. Itu untuk cewek-cewek. Atau mungkin sampai level pergaulan tuh bisa selektif. Artinya ada orang-orang yang maybe cuman mau
cuman mau bergaul dengan orang-orang tertentu. Misalkan, cuman mau bergaul dengan kira-kira, wih kayak asik nih bergaul dengan para influencer. Kayaknya asik nih kalau bergaul dengan para pebisnis muda ya yang masih kuliah tapi punya bisnis yang sukses maybe. Terus bisa bergaul dengan mereka, terus difoto, terus diupload ke Instagram. Pasti kan kayak, wow ternyata Davin temenannya sama influencer A nih, keren banget ya circle-nya dia. Apalah gue temennya cuman ya manusia-manusia kuliah lainnya yang tidak ada eh, prestasinya di dunia ini, seperti itu. Ya, tentunya mungkin ada aja orang yang kayak gitu. Bukan berarti jelek, gue cuman menyebutkan contoh-contoh yang ada di dunia ini. Nah, itu semua balik lagi demi image kita selalu terlihat baik, selalu terlihat keren, selalu terlihat cool. Pengen kelihatan relevan dengan dunia ini. Nah, tapi setelah gue perhatiin lebih dalam lagi gitu ya, nggak cuman di usia next gen doang loh image management ini teraplikasi. Di usia orang-orang dewasa pun termasuk gue, ini tuh sangat diaplikasikan. Gue kasih contoh. Ketika gue mulai bekerja, dan sampai saat ini gue pun masih bekerja di suatu perusahaan, ketika gue bertemu dengan klien, itu artinya diri gue sedang mewakili perusahaan gue. So, gue harus menjaga sikap gue harus menjaga perkataan gue harus menjaga sikap gue, tutur kata gue, gimana caranya supaya tetap baik di mata klien. Karena gue tidak mewakili diri gue saja saat itu, karena gue sedang mewakili perusahaan gue. So, I have to make sure setiap perkataan gue tuh baik, setiap tutur kata gue tuh enak didengar klien, gak ada yang menyakiti. Nah itu termasuk image management. Ya, sadar gak sadar itu image management. Jadi gak cuman kesana di cuman anak milenial doang, enggak. Orang dewasa juga melakukan, cuman maybe a more professional way. Apalagi kalau yang memang bekerja di bidang sosial media, yang memang fit sosial media harus bagus, konten sosial medianya harus terstruktur, jadi karir dia bisa melonjak lewat sosial media tersebut. Nah, sesuatu yang dilakukan terus menerus, termasuk image management ini, sesuatu yang dilakukan terus menerus akan menimbulkan rasa lelah, betul nggak? Sesuatu yang diulang begitu terus, hari Senin ngatur image, hari Selasa ngatur image, hari Rabu ngatur image, begitu terus selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan, ujung-ujungnya akan menimbulkan rasa lelah, betul nggak? Nah, kenapa sih lelah? Karena bayangin deh, selama kalian keluar dari rumah, kalian tuh harus, yang tadi seperti contoh gue bilang, harus memperhatikan gerak-gerik tubuh kalian, harus memperhatikan kata-kata kalian, harus memperhatikan sikap kalian, perilaku kalian, baju kalian, make up kalian. Bayangin deh, mungkin gue puji syukur gue terakhir sebagai laki-laki gitu ya, nggak seribut perempuan mungkin. Tapi bayangin ditambah dengan perempuan yang harus make up sekian lama gitu ya untuk keluar rumah. Itu betapa melelahkannya. Jadi nggak heran begitu mereka udah pulang nih sampai rumah, itu seakan-akan kayak melepas beban sekian kilo, lempar ke lantai, lalu sikap mereka tuh otomatis bisa dibilang hampir 180 derajat berbeda dengan ketika sikap mereka ketika di luar rumah. Kalian mungkin pernah ngerasain nggak? Kalian di luar rumah kesana kayak jinak nih, dalam tanda kutip jinak. Begitu sampai rumah, kalian jadi liar. Dalam arti kalian menjadi sisi natur kalian tuh keluar semua gitu. Nggak ada yang tahan-tahan. Karena kalian lelah seharian, keanehan kalian nih dikungkung gitu, dikerangkengin, jadi begitu sampai rumah release the beast, keluar itu semua tuh keanehan-keanehan. Jadi capek di luar terus. Nah, selain melelahkan, image management tuh usaha-usaha kita untuk mengatur image kadang nggak selalu berjalan sesuai keinginan. Kenapa gue bilang gitu? Karena mau sebaik apapun kita tampilin sisi diri kita yang terbaik, mau prestasi kita sekeren apapun, pasti selalu ada aja deh orang-orang, mau itu mungkin guru, maybe orang tua, maybe kakak, adik, teman-teman, stranger atau bahkan netizen yang mungkin gak akan pernah suka dengan apa yang kalian lakukan. Ya, mau sekeras apapun kalian berusaha, mereka nggak bisa approve. Mereka kayak ya emang udah gak suka aja dari awal, seperti itu. Udah gitu, perasaan senang atau berhasil, accomplishment kalian dalam satu hari, itu bertahan cuma sebentar.
Bayangin ya, hari Senin misalkan kalian di sekolah atau kuliah, kalian sedang presentasi, wah presentasi keren banget, kalian dapat maksimal nilai yang terbaik, dapat nilai 100 gitu ya dalam presentasi itu. Killed it. Oke, ya. Presentasi hari Senin berhasil. Oke, kalian pulang ke rumah, ya kan, makan, terus kalian istirahat, kalian tidur, besok bangun lagi. That's it. Selesai. Prestasi hari Senin selesai. Hari Selasa mulai lagi dari nol. Dan teman-teman kalian yang melihat prestasi kalian di hari Senin, maybe ada yang ingat, tapi maybe yang lain juga udah lupa dan udah, oh ya, hari Senin udah berlalu. So, nggak nggak semenyenangkan itu kalau dipikir lebih baik lagi. Terus kenapa nih topik hari ini kita bahas hari ini? Nah itu karena diam-diam ya, hal ini itu menyiksa diri kita loh tanpa kita sadari. Karena kita terus-terusan mengatur image, terus-terusan kesana kayak terkekang gitu ya. Karena kita mikirin banget gimana sih orang lain memikirkan tentang diri kita, gimana sih orang lain melihat kita tuh seperti apa. Karena kita terus-terusan seperti itu. Jadi kita secara nggak langsung sedang disiksa tanpa merasakan rasa sakit yang real gitu ya, nggak kayak lagi dipotong pisau gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi rasa sakit itu yang kita nggak pernah bisa tahu. Dan ngerinya lagi, karena kita terlalu terkekang, artinya kita semakin menjauh dari namanya kata kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan itu artinya kita bisa bertindak tanpa ada batasan. Betul nggak? Kita merdeka. Negara merdeka, kita nggak dijajah lagi. Artinya kita bisa lakukan apapun yang kita mau. Nah, sedangkan kalau kita terlalu memikirkan pendapat orang lain, terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, terlalu memikirkan approval orang lain, itu kan arti kita sedang dikendalikan. Kita udah nggak merdeka lagi, kita lagi disetir. Betul nggak? Nah kalau terlalu lama disetir hidup kita, itu seakan-akan kita jadi kayak budak. Yang namanya budak itu kalau udah disuruh A, ya A, nggak bisa nolak. Betul nggak? Nah gue nggak mau hidup kita itu nggak menjadi budak. Hidup kita nggak menjadi budak. Gue nggak mau hidup kita menjadi budak. Hidup kita harus bebas, hidup kita harus merdeka. Karena di minggu pertama aja dibilang, ya Yesus mau kita menjadi orang yang merdeka. Jesus wants us to be free people. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan dengan segala pendapat orang lain ini, dengan segala waktu yang udah tersita dengan image management ini. So kita akan belajar hari ini dari surat Paulus untuk jemaat di Galatia yang minggu lalu pun sudah dibahas dari surat Galatia juga. Nah surat Galatia ini kalau mau gue jelasin singkat, itu adalah surat Paulus yang ditulis untuk jemaat Galatia yang mereka itu, jemaat-jemaat Galatia itu sudah mendengarkan kabar tentang Yesus ya, kabar keselamatan Yesus. Jadi udah diajarin nih sama Paulus. Tapi kemudian di suatu hari datang orang-orang asing, guru-guru asing yang mengajarkan hal yang bisa dibilang berkebalikan dengan apa yang Paulus ajarin. Pesan Paulus sudah jelas. Paulus berkata bahwa Yesus menyelamatkan kalian. Ya, kalian bebas dari dosa dan Yesus menjadi perantara antara kalian, antara manusia dengan Tuhan. Itu yang Paulus ajarin. Kabar keselamatan yang sangat betul, sangat benar gitu. Sedangkan datang nih orang-orang asing ini ya dengan santainya dan mereka berkata, tidak semudah itu Ferguso. Kalian harus tetap melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, harus ada ritual-ritualnya sehingga keselamatan itu baru bisa kalian dapatkan. Come on. Pasti Paulus itu kesel dan sedih, benar gak sih? Kesel banget dan sedih itu tuh kayak udah bayangin kalian lagi main Lego nih, ya main Lego terus kalian lagi pengen bikin suatu tower, suatu menara yang tinggi, nggak cuma sejengkal ya, pengen bikin tower yang tinggi, udah bikin lama kan gue bikin tower yang tinggi, pasti yang pengen tower yang bagus dong, nggak cuma lurus doang gitu, ya kan? Bikin tower mungkin kayak Disney Castle, ya kan? Pengen yang bagus, udah bikin berjam-jam, maybe berhari-hari, ya kan? Terus udah mau jadi nih, udah 3/4 nih, 3/4 jalan udah mau jadi. Terus datang nih koko, adek atau mama papa lewat, nggak sengaja nendang. Hancurlah itu Lego. Kesel nggak? Waduh, mohon maaf sih, lebih tepatnya kayak emosi tumpah sih kayaknya sih, mesti dirilis. Betul nggak? Emosi pasti. Nah itu yang terjadi sama Paulus juga. Paulus pun emosi dengan kenapa sih orang guru-guru ini datang ngajarin hal yang berkebalikan dan jemaatnya mau dengerin. Kesel pasti Paulus juga.
Karena Paulus sudah sepenuh hati loh, ngajar orang-orang udah sepenuh hati. Maka dari itu dia nulis di Galatia 1 ayat 6 sampai 7, gua akan bacakan dari NIV version, New International Version, gua akan bacakan. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Pervert di sini bukan yang pada umumnya orang-orang mengerti. Pervert di sini artinya adalah orang-orang sesat ya, menyesatkan. Jadi ini udah jelas banget dari Paulus sih, bahwa itu bingung kok bisa-bisanya sih kalian dengerin orang menyebarkan gospel atau kabar kisah keselamatan yang sebenarnya bukan kisah keselamatan yang sebenarnya, bukan yang betul gitu. Kenapa kalian mau dengerin? Malah maunya disesatin. Terus dia lanjut tulis di ayat 10-nya. Gue akan bacain lagi masih sama dari NIV. Obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Ini gue gak usah ngulang lagi sih, karena ini udah jelas banget apa yang Paulus bilang. Ini Paulus udah gak sugar coating lagi, celah sugar coating. Ini udah jelas banget, dia sangat straightforward, sama kayak gue, straightforward banget pesannya. Jadi basically Paulus kayak bilang, dia bilang, kalian mungkin gak akan suka dengan apa yang gue omongin. Tapi gue di sini bukan demi nyenengin kalian, bukan supaya kalian nerima diri gue aja. Tapi gue pengen nyampein kebenaran. I mean, come on. Untuk Paulus ngomong kayak gini, kalau kalian perhatiin perjalanan Paulus gitu ya, ini tuh perkara besar loh Paulus ngomong gini. Dia ngomong ke orang-orang, gue gak butuh diterima sama kalian. Kesannya gitu ya. Kenapa? Karena Paulus itu di sepanjang kisah perjanjian baru, kalau kalian perhatiin, dia itu sebenarnya lagi dalam masa pelarian. Pelarian dari siapa? Dari pemerintah pada saat itu. Yang kedua, pelarian dari pemimpin suku Yahudi pada saat itu. Kenapa dikejar sama pemimpin agama suku Yahudi? Karena dianggap Paulus ini berkhianat karena sudah mengikuti Yesus. So, perkara besar banget, udah banyak musuh, masih cari musuh kesannya. Gitu ya. Udah banyak musuh, masih cari musuh. Nah, orang-orang di Galatia ini adalah jemaat gereja yang sama-sama mendirikan gereja di sana bareng Paulus. Jadi seharusnya kalau orang-orang yang sama-sama memulai harusnya punya visi yang sama, betul nggak? Seharusnya mereka nggak bisa dibelokkan segampang itu. Seharusnya mereka punya fondasi yang kuat. Tapi justru di sini ada guru-guru yang berhasil memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Tapi Paulus nggak nyerah. Paulus walaupun kesel dan sedih, dia akhirnya memberanikan diri. Ketika dia tahu jemaatnya diajarin hal yang nggak benar, dia mau nggak mau, gue mesti lurusin deh. Gitu kata Paulus. Ini mesti dilurusin walaupun potensinya adalah hubungan Paulus dengan para jemaat bisa rusak. Betul nggak? Orang kalau ditentang ya, dimajuin pasti kan kesel, pasti kan ngerasa, kenapa nih kok tiba-tiba si Paulus begini, kenapa nih? Gitu. Jadi ada potensi hubungan yang rusak. Tapi Paulus tetap maju. Kenapa sih? Karena yang menjadi taruhannya itu bukan hubungannya. Yang menjadi taruhannya adalah kisah keselamatan, kabar keselamatan Tuhan. Ini menjadi taruhannya. Jadi nggak heran Paulus berani melakukannya. Dia harus mengambil putusan, dia lebih peduli mana? Dia lebih peduli tentang apa yang jemaat Galatia katakan tentang dia, apa yang jemaat Galatia pikirkan tentang dirinya, atau dia lebih peduli ini gimana caranya supaya jemaat Galatia tahu pesan Yesus yang sesungguhnya. It was a decision between working for the approval of people or the approval of God. Ya. Approval yang mana mesti kita cari? Approval mana yang Paulus pilih pada akhirnya? Ya jelas approval of God. Ya. Di ayat 10 tadi gue akan bacain lagi. Obviously I'm not trying to win the approval of people but of God. If pleasing people were my goal,
If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Kalau kepentingan gua adalah menyenangkan manusia, gua nggak akan jadi hamba Tuhan. Dia bilang gitu. Ini udah jelas banget. Paulus lebih peduli dengan apa yang benar di mata Tuhan dibandingin apa yang kelihatannya bagus di mata manusia. Kesannya kayak radikal banget ya. Kesannya kayak wow, ekstrim kiri banget nih. Peduli cuman apa yang diinginkan oleh Tuhan. Cuman peduli apa yang benar mata Tuhan. Terus sama orang lain gak peduli gitu sama sekali. Enggak. Gak gitu. Bukan berarti Paulus sebodoh teing gitu ya sama orang-orang sekitar. Sebodoh teing dengan jemaat-jemaat Galatia. Gak gitu. Mengejar approval Tuhan bukan berarti kita berhak untuk berperilaku semena-mena terhadap orang lain. Itu yang Paulus coba lakukan juga. Going after the approval of God does not mean losing the respect of others. Mengejar apa yang Tuhan kehendaki bukan berarti kita harus kehilangan kehormatan dari orang-orang sekitar kita. Sama seperti yang tertulis di Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bukankah itu yang kita ingin ya? Bukankah itu balance yang coba kita capai? Ya, nggak ekstrim kanan banget, nggak ekstrim kiri banget, tapi dua hal ini harus kita capai. Gua rasa ini adalah salah satu tujuan kita hidup di dunia ini ya kan. Gimana caranya kita bisa menginfluence orang lain, kita bisa dihormati dan menghormati orang lain, tapi at the same time kita selalu berkenan di mata Tuhan. Ya kan? Paulus jadi nggak cuma peduli dengan apa yang Tuhan senang, apa yang peduli cuman apa yang benar di mata Tuhan. Tapi Paulus juga peduli kok dengan hubungan yang dia punya dengan jemaat Galatia. Buktinya di ayat 11-nya di Galatia 1 ayat 11-nya, dia memanggil jemaat Galatia itu sebagai saudara-saudaranya. Jadi ini bukti yang jelas bahwa dia masih peduli kok. Dia masih peduli. Dia peduli dengan hubungan, tapi dia nggak stop di hubungan. Ya, dia nggak cuma stop di hubungan, tapi dia peduli bahwa jemaat harus tahu kebenaran. Itu yang dia pengen capai, walaupun beresiko, tapi itu yang dia pengen capai. So there is a difference between caring about something and being controlled by it. Jadi ada bedanya antara lu peduli dengan sesuatu dengan lu dikontrol oleh sesuatu. Ini yang menjadi pembeda dalam kisah Paulus. Paulus peduli dengan hubungannya dengan jemaat Galatia, tapi hubungannya itu nggak mengkontrol decision makingnya Paulus. Dia tahu kok apa yang utama, dia tahu mana yang mesti disampaikan, dia tahu mana yang mesti ditekankan. Karena mindset Paulus tuh kayak gini, free people live for him, not them. Him di sini adalah God, them itu adalah people. Jadi free people live for God, not people. Gue nggak bilang untuk bisa menjaga balance, keseimbangan antara peduli dengan orang, tapi tidak dikendalikan oleh pendapat orang lain berbarengan. Gue nggak bilang itu suatu hal yang mudah. Terus gimana caranya kita tahu bahwa diri kita sedang dikontrol oleh approval orang lain? Gue punya 3 skenario di sini. Mungkin kita bisa sama-sama cek gitu ya. Apakah skenario ini applies dalam hidup kalian? Skenario 1. Kalian melakukan suatu hal, tapi kalau itu cuma dilihat oleh orang lain atau di sekitar kalian ada orang lain. Jadi begitu kalian sendiri, kalian gak ngelakuin hal itu. Misalkan gue kasih contoh, kalian buang sampah di tempat sampah ketika cuma ada orang-orang yang lihat. Di depan mentor mungkin, di depan guru gitu ya. Tapi begitu sampai di rumah atau gak ada orang lain yang lihat, kalian buang sampah sembarangan. Itu contoh simpelnya. Mungkin bisa ambil contoh kegiatan yang lain. Itu skenario 1, skenario A. Skenario 2, pendapat orang lain mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Ya, mungkin kalian pernah ngobrol sama seseorang terus tiba-tiba dia pernah nyeletuk, ih lu kan lulusan kampus A doang, lu yakin bisa terima kerja di company B yang multinasional yang udah internasional di beberapa negara ada, lu yakin bisa? IP lu kan cuma 3, lu yakin bisa keterima di kantor ini? Company-nya itu susah loh masuk ke lo, lu yakin bisa? Nah, ketika kalian dengar itu, terus kalian langsung merasa, ih
Jadi gue selama ini gue worthless gitu. Gue gak ada artinya dunia ini. Nah itu artinya kalian sering dikontrol oleh pendapat orang lain. Skenario 2. Skenario 3. Nah, kalian punya lebih dari satu versi dari diri kalian. Jadi anggap gue ya, ada Davin versi gereja, ada Davin versi kampus, ada Davin versi sekolah, ada Davin versi tempat les-lesan, ada Davin versi di pergaulan A, ada Davin versi pergaulan B. Ya. Dan setiap itu beda-beda tuh. Beda-beda. Mungkin di kampus gue orangnya wah talkative, happy. Mungkin di rumah gue orang diem. Ya makan gak nafsu. Maybe emo, anaknya emo banget. Kalian tau emo gak sih? Depresif kayak gitu. Jadi kalian punya multi version of yourself. Jadi mari kita sama-sama cek dari 3 skenario ini apakah ada yang applies dalam hidup kalian. Nah, kalian tahu gak sih kalau kalian tuh diciptakan bukan untuk dikendalikan oleh apapun. Ya. Satu-satunya pihak yang boleh mengendalikan diri kalian itu cuma Tuhan. Gak ada orang lain. Jesus wants us to be free people. Orang yang bebas merdeka. Orang yang bebas merdeka itu gak dikendalikan oleh pendapat orang lain. Istilahnya gak peduli lah lo mau ngomong apa sabode teing. Itu orang bebas merdeka. Paulus juga gak ngajarin kok. Paulus juga bukan tipe yang gak peduli banget sampai dia semena-mena sama orang lain. Enggak juga. Yang tadi gue bilang, berkenan di mata Tuhan, tapi dihormati oleh manusia. Itu. Gue mau kita sama-sama mikir dan berefleksi gitu ya. Mungkin ada dalam hidup kita tuh at least maybe satu hubungan yang dimana kita care, kita terlalu peduli way too much dengan image kita. Kita terlalu peduli dengan apa kata orang-orang tentang kita. Yang mana sebenarnya dua hal tersebut tuh sebenarnya impact dalam hidup kita nih. Kalau kita mau perhatiin lebih detail lagi gitu ya. Sebenarnya impactnya gak segitu besarnya. Bahkan bisa dibilang gak ngaruh. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue akan bacakan dari Galatia 6 ayat 4-5 dari New Living Translation. Oke, gue akan bacakan. Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done. And you won't need to compare yourself to anyone else. For we are each responsible for our own conduct. Ini udah jelas banget, gak butuh influencer, gak butuh cici-cici atau kokoh-kokoh di Instagram yang bilang do not compare yourself to others. Di Alkitab udah ditulis. You won't need to compare yourself to anyone else. Gak butuh sekolah teologi dulu men untuk ngerti ini. Ini udah jelas. Kalian cuma boleh bandingin diri kalian sama diri kalian yang waktu lalu. Bandingin diri kalian sekarang dengan diri kalian minggu lalu gimana? Ada improvement gak? Bulan lalu gimana? Ada improvement gak? 1 tahun lalu gimana diri lu? Masih sama gak sama sekarang? Ada improvement gak? Apa makin malah mundur? Itu mesti kalian bandingin, bukan dengan orang lain. Itu kenapa gue bilang pendapat orang lain, image kita di mata orang lain, itu sebenarnya gak terlalu pengaruh. Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Diri kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan justru pendapat orang lain yang nyetir hidup kita. Gak lucu kan? Hidup sendiri tapi nyetir orang lain. Bagi gue itu lucu, ya. And fokus sama diri sendiri, bertanggung jawab dengan diri sendiri, bukan berarti, baik lagi yang gue bilang tadi, bukan berarti sama sekali nggak peduli, Tapi ini nih inti yang sering kita miss, tapi Paulus mau ingetin, yang sering kita miss adalah begini. You don't need others to give you what you already have. Lu nggak butuh orang lain untuk memberikan lu sesuatu yang lu udah punya sebenarnya. Ya, bagi gue lucu kalau orang sebenarnya udah cantik tapi butuh pendapat orang lain untuk bikin dirinya ngerasa cantik. Kalau nggak ada yang bilang, kamu cantik. Kalau nggak ada yang bilang kayak gitu, dia ngerasa diri nggak cantik. Aneh gitu loh. Bagi gue kalau memang orang itu udah cantik, sebenarnya nggak butuh amat approval orang lain untuk bilang, kamu cantik ya, baru ngerasa cantik. Kalau orang udah memang ngerasa pinter, kalau memang orang merasa skillful,
Dia nggak butuh kok approval orang lain untuk bilang, kamu hebat ya, kamu skillful ya, kamu pinter ya. Nggak butuh. Kalau memang udah pinter, pinter aja. Nggak mengurangi kok kalau nggak ada orang yang bilang kamu pinter, nggak ada orang yang bilang kamu cantik atau ganteng, nggak ngurangin kegantengan kamu. Betul nggak? Nggak ngurangin kecantikan kamu. Nggak ada yang bisa ngambil itu. Ini mindset yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Peduli approval Tuhan, bukan manusia. Bayangin deh, kalau dipraktekin pasti hidup kita tuh bisa lebih bebas, lebih enteng gitu ya. Nggak ada kekangan orang lain, nggak ada standar hidup orang lain yang mesti kita ikutin. Yang mana standarnya itu juga fana, bukan standar yang based on the truth gitu. Mungkin standarnya standar dunia aja, padahal kita punya standar yang lebih baik, yaitu based on the truth. So, sebagai penutup gue mau ajak kita sama-sama bayangin betapa berbedanya hidup kita kalau kita bisa nggak selalu harus ngatur image kita all the time. Atau kita mikir cuma demi mendapatkan approval orang lain, approval manusia. Come on, seperti apa keadaan hidup kita kalau kita hidup dengan mindset yang tadi gue dijelasin. Ya, bahwa apa yang udah Tuhan berikan kepada hidup kita itu cukup. Kita nggak butuh orang lain untuk memberikan. Kita nggak perlu orang untuk memberikan lagi, karena yang orang lain tuh nggak bisa nambahin atau bahkan ngurangin, nggak bisa, karena yang Tuhan berikan tuh udah cukup. Bayangin deh berapa banyak waktu yang udah kita habisin, berapa banyak waktu yang udah kita, tenaga yang udah kita keluarin demi kita menjaga image kita, demi kita mendapatkan approval orang lain, yang dimana approval orang lain tuh bobotnya nggak lebih tinggi daripada approval Tuhan. Pasti hidup kalian pasti akan jauh luar biasa. Tenaga kalian, waktu kalian bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting, yang lebih baik. Untuk karir kalian, untuk orang lain, untuk melayani. Gue mau sama-sama kita berpikir hal itu. Pasti hidup kita akan less stress, less tired, dan pastinya less fake. Ya, gue rasa kita semua udah cukup deh dengan semua kepalsuan yang ada di sosial media. Kepalsuan nggak cuma sosial media, bahkan in real life kita bertemu orang-orang yang fake. Gue rasa kita semua udah cukup, kita semua udah cukup kenyang gitu ya dengan orang seperti ini. Less fake, more authenticity. Ya, kita mau jadi orang yang lebih real, kita mau jadi orang yang gak dibuat-buat, kita mau jadi orang yang natural, apa adanya. Gitu. Gue rasa ini juga adalah pesan yang mau disampaikan oleh Paulus lewat kisahnya ketika menghadapi jemaat di Galatia. Dan itu pun yang Yesus inginkan untuk diri kita. Karena seperti dipelajari minggu lalu, He wants us to be free, and free people live for Him, not them. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan jika kami boleh belajar hari ini bahwa kami ingin menjadi orang yang bebas merdeka. Kami gak mau jadi orang yang dikendalikan oleh pendapat orang lain. Kami selalu ingin Tuhan mencari Engkau. Kami ingin melakukan apa yang benar di mata Engkau Tuhan. Tapi kami juga mau dihormati manusia, sehingga kami akan selalu mengusahakan yang terbaik, sehingga kami menemukan balance antara berkenan di mata-Mu dan juga dihormati oleh orang lain. Berikan kami keteguhan hati Tuhan, berikan kami kekuatan. Kami tahu ini gak akan mudah, kami tahu akan banyak cobaan yang menghalangi kami, rintangan yang menghalangi kami, tapi kami tahu Tuhan ketika kami bersama Engkau, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami percaya kami bisa lewati semuanya. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada penyertaan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hidup kami dari saat ini sampai selamanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayananmu mulai hari ini
besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.